Oh ya, jelas Pak. Nah, tapi Oke. sebelumnya ini buat fakta dari tadi data yang saya berikan 223 daerah otonomi baru yang sampai 2014 itu ternyata hasil evaluasi Kemendagri dan BPK. Nah, itu semuanya membebani APBN yang tadi Pak Tolib bilang. Iya, Yang benar ya. yang Zong mandi ya yang akhirnya. mandiri iya, yang mandiri ternyata cuma Tiga satu dari dua data satu, ini. buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast edisi kali ini teman-teman sekalian, kita berbicara sedikit berbeda, tidak bicara tentang teori hukum pidana, tidak bicara kasus hukum pidana, tapi kali ini kita bicara agak sedikit meluas tentang satu hal yang cukup viral kemarin, yaitu tiba-tiba ada informasi Jawa mau berkembang, Jawa mau pemekaran wilayah menjadi bertambah 9 provinsi baru. Nah, kira-kira dalam kajian hukum pemekaran wilayah itu seperti apa? Dan khususnya yang paling dekat dengan wilayah kita yaitu Provinsi Madura itu kira-kira kalau jadi provinsi nanti kira-kira bagaimana? Nah, untuk itu saya hari ini sudah ditemani oleh Mas Helmi Boymia atau Mas Boy, ini Ya. akademisi dari Fakultas Hukum Trunojoyo Madura yang akan membahas tentang pemekaran wilayah tadi. Tapi sebelum itu teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, saya belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini, supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Mari kita sapa bersama Mas Boy. Selamat berjumpa Mas Boy, sehat? Sehat, alhamdulillah. Selamat malam, Pak Tolib. Hehe. Akhirnya berjumpa di ruang virtual, Mas, karena kondisinya pandemi sedang naik lagi kayaknya ini. Jadi, Ya, apalagi Surabaya itu, Pak ya. nah, sekolah libur lagi sekarang, Mas. Awalnya kemarin sudah masuk, libur lagi. Semoga sehat Ya. selalu untuk semuanya, Mas Boy. Amin, amin, amin. Semoga sehat selalu, Pak. Keluarga Oke, juga. amin. Jadi teman-teman sekalian, Mas Boy ini adalah salah satu dosen muda di Fakultas Hukum Trunojoyo Madura dengan berbagai macam pengalaman di organisasi, dan beliau adalah bidang kepakarannya apa, Mas? Hukum pemerintah daerah atau di apa, Mas? Hukum Pemda, Pak. Ya, hukum Pemerintah pemerintahan daerah. daerah ya. Sehingga pas hari ini kita diskusi dengan Mas Boy membahas tentang pemekaran wilayah. Kemarin sempat Mas yang Ya. mendengar berita tentang Jawa akan pecah jadi bertambah 9 provinsi baru itu ya. Itu Ya, secara kajian keilmuan sebetulnya apa sih Mas pentingnya pemekaran wilayah itu apa sih kegunaannya? Monggo Mas Boy. ya, memang. Oke, terima kasih Pak Tulip sudah diundang ya ke forumnya Pak Tulip ini luar biasa. Semoga subscribe-nya nambah ya dan Terima sudah bisa kasih. dapat AdSense dulu nanti ya, dapat banyak. Ya biar kita rileks aja dulu. Yang pertama memang saya akhirnya gara-gara Pak TE ini, Pak Tulip ya, akhirnya nge-cross-check betul juga viral itu di YouTube yang nonton banyak gitu loh. Ada 8 atau 9 provinsi baru begitu. Kemudian ternyata juga di berita juga ada. Tapi alhamdulillah Pak Tulip ini sedikit tadi informasi tadi saya cross-check betul di Kompas dan Kemendagri, ternyata itu hoax ya. Ternyata nggak Oke. bisa. Itu ibaratnya mungkin ya iseng-iseng tapi memang bisa jadi sudah diusulkan. Nah, poin pertama tadi kenapa urgent, Pak? Jadi semenjak 1999, jadi Undang-Undang 2299 itu membuka keran apa ya desentralisasi kita yang begitu luas gitu loh. Sebelumnya apakah tidak ada? Ada. Bahkan dari zaman Belanda itu tetap ada 1903, kemudian kita merdeka ya kan, itu berangsur-angsur tapi memang pola di 74 sampai Orde Baru itu memang semacam ya bilangnya desentralisasi tapi itu sentralisasi sebenarnya. Nah, dari 99 itulah desentralisasi itu semakin menguat. Ya dari secara bahasa saja kan lepas dipencarkan itu kekuasaan. Nah, poin utama ketika menyatakan apa sih urgennya pemekaran itu aslinya daerah kita, aslinya Indonesia itu kan tidak seperti Pak Tobin, seperti negara lain. Ya memang besar, tapi asal muasalnya banyak daerah gitu. Nah, ini yang perlu dihargai dan di konstitusi itu dihargai. Di mana? Di pasal 18. NKRI itu terdiri dari mana? Provinsi, kabupaten, dan kota. Dan lebih jelas lagi 18B itu negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Nah, di situ
kenapa mau tidak mau ketika desentralisasi itu ada, lahirlah Otoda. Otoda itu kan hak mengatur wilayahnya sendiri. Masing-masing. Nah, iya, betul. Nah, lambat laun sebenarnya kan pasti ada daerah yang bagus, Pak Tulip. Ketika bagus, dia mulai mekar. Nah, tetapi ya ini informasi dari data dari tahun 1999 sampai 2014 itu ternyata ada 223 daerah otonomi baru. Nah, coba. Akhirnya termasuk kita ya, ada Banten, Provinsi Banten dan Gorontalo itu, dan Madura mungkin tidak katur di situ di awal. Iya, di situ. Jadi kenapa mungkin ketika udah dibuka keran itu kemudian merasa harusnya kita ini menjadi daerah seperti yang daerah lain. Itu padahal kalau tadi ditanya apa urgen yang paling utama, ya paling utama sebenarnya mendekatkan kesejahteraan itu lebih penting kepada masyarakat. Okay. Pelayanan lebih prima, ya kan? Kualitas tata kelola. Contoh sederhana, Pak. Tidak mungkin ini Pak Jokowi tahu kebutuhan orang Bangkalan. Benar apa enggak? Oke, betul. Iya kan logikanya ya. Nah, maka dia punya menteri. Menteri pun saya yakin masa sering-sering ke Surabaya, enggak tahu. Okay. Gubernur pun, ya ini Jawa Timur, itu ada 38 kabupaten dan kota. Apakah setiap hari gubernur itu tahu lokasi? Tidak tahu. Maka yang paling tahu sebenarnya adalah kepala daerah di lokasi itu. Nah, sekarang misalnya Surabaya. Apakah betul Surabaya wali kotanya mengetahui detail di Benowo dan sebagainya? Okay. Itu belum Surabaya tentu juga. Adalah tunjungan saja kalau sekarang katanya. Bangkalan juga saya yakin Pak Tulip, bupatinya belum tahu ada 8 maksudnya detailnya. Pasti nanya ke Pak Camat. Pak Camat pasti nanya ke Kades. Nah, itu sebenarnya idealnya seperti itu. Artinya ketika itu menjadi suatu ideal, ya yang akan dicari, yang dikejar memang kesejahteraan masyarakatnya. Pelayanannya, kemudian daya saingnya berubah, kemudian memelihara adat istiadat dan tradisi. Itu anunya positifnya. Okay. Tapi kita harus bilang ya? ada negatifnya ternyata memang Pak Tulip. Negatifnya kadangkala keinginan pemekaran itu faktualnya adalah keinginan karena faktor politik dan kekuasaan. Menciptakan raja-raja baru katanya ya. Nah, iya. Kemauannya rata-rata dari elit politiknya. Okay. Nah, dengan daerah baru dia langsung bisa jadi bupati atau gubernur kan? Betul. Pertarungannya gitu loh. Karena dia nggak dapat bagian di provinsi atau kabupaten yang lain, nah dia bangun sendiri. Nah itu kan bayangan orang negatifnya kan kayak gitu. Ini apa sih urgensinya di tengah kondisi utang kita makin menumpuk? Kalau ini sorry ya, saya kan orang pidana nggak terlalu paham tentang itu, Mas Boy. Jadi kalau misalnya bertambah jumlah provinsi, bertambah jumlah daerah, kan bertambah jumlah APBN atau keuangan negara berarti kan ya? Betul. Nah, iya, ya sama seperti di fakultas Pak Tulip, kita mau melahirkan UKM baru, prodi UKM baru aja fakultas hukum aja UKM baru pasti nambah mikir nanti betul. Nah, tapi kan sisi positif negatifnya kan harus ditimbang Mas Boy. Artinya misalnya ini ya provinsi atau kabupaten baru yang direncanakan akan pisah dari kabupaten yang awalnya, mereka punya kekayaan berapa, mereka punya sumber daya apa yang bisa dilakukan gitu ya harusnya ya. Nah, itu berarti kan untuk membuat satu wilayah baru, entah itu kabupaten, kota atau provinsi, itu harus ada syarat-syaratnya nggak Mas Boy dalam undang-undang? Oh ya, jelas Pak. Nah, tapi sebelumnya ini buat fakta dari tadi data yang saya berikan 223 daerah otonomi baru yang sampai 2014 itu ternyata hasil evaluasi Kemendagri dan BPK, nah itu semuanya membebani APBN yang tadi Pak Tulip bilang. Iya, yang mandiri, yang mandiri ternyata cuma satu dari data ini, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Oke. Iya, yang jadi selebihnya jadi beban. Iya, selebihnya itu PAD-nya nggak nutupi daerahnya sendiri. Jadi butuh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan sebagainya. Nah, terkait tadi pertanyaan persyaratan, kalau di dalam konsep hukum Pemda Pak Tulip, ini sebenarnya sudah masuk kategori penataan daerah. Nah, penataan daerah itu diatur di bab 6 di pasal 31 sampai 56. Cuma memang Pemda ini seperti KUHP Pak. Jumlah pasalnya 410 pasal.
Ngembang. Ya, jadi apa kalau nggak baca memang ya kita nggak concern ya itu panjang dan termasuk kita pun kalau ngajar hukum Pemda itu cuma 2 SKS nggak cukup. Nah dari penataan daerah itu sebenarnya ada 2 jadinya. Jadi penataan daerah itu nanti dibagi pembentukan dan penyesuaian daerah. Nah hal yang diskusikan sekarang kan pemekaran. Nah pemekaran itu masuk di masuk mana? Yang mana? Nah, pemekaran itu masuk di pembentukan daerah. Oke. Nah, dulu Pak, sebelum Undang-Undang 23 2014 sudah ada 32 2004. Kemudian sudah ada PP 78 2007, 2008 ya, tentang tata cara pengubahan, penggabungan dan sebagainya itu. Jadi kalau habisnya undang-undang kan diatur lebih lanjut di PP. Itu ada perbedaan dengan undang-undang sekarang. Kalau dulu itu persyaratannya 3, ya. Ada teknis, fisik kewilayahan, dan administratif. Nah, sekarang itu sebenarnya cuma 2. Tapi 2 ini ternyata setelah di cross check atau kita pilah ya, itu lebih ketat, Pak Tulip. Ya, jadi 2 sekarang itu jelas itu karena administratif dan persyaratan dasar. Yang itu jumlah jadi, berupa apa, Mas? Berupa nominal atau? Nah, ini yang sebenarnya kalau mau jujur secara kajian ini akan sulit dipenuhi dalam tempo yang sebentar. Tapi kadang-kala kalau udah pakai jalur politik, nah itu sudah berbeda lagi ya. Cuma perbedaannya yang undang-undang lalu kan 3, tapi lebih mudah. Sekarang itu 2 tadi, ada persyaratan dasar dan administratif ya, tapi harus menyiapkan daerah persiapan. Nah, dulu enggak ada. Daerah persiapan ini dicek misalnya nih, misal contoh sederhana di Madura misalnya, mau buat provinsi Madura. Nah, itu kan harus ada daerah persiapan mana nanti menjadi provinsinya. Ya kan? Ibu kotanya di mana? Nah, iya, itu masuk ke wilayah persyaratan dasar. Nah, persyaratan dasar gitu ya. Iya, persyaratan dasar itu terdiri 2 juga, Pak. Ada kewilayahan, ada kapasitas daerahnya. Nah, ini kewilayahan saya harus menyebutkan karena ini banyak itemnya. Luas wilayahnya, jumlah penduduknya, batas wilayah, cakupan wilayah ini yang tadi syarat minimal harus ada 5 kabupaten dan kota kalau buat provinsi Madura. Iya. Kalau buat kabupaten? Kabupaten baru 5 kecamatan. Oh, kecil. Nah, kalau mau buat kota 4 kecamatan. Oh, nah, itu ada disebut. Kemudian batas usia minimal daerahnya. Ini masih kewilayahan, Pak. Itu masih item-itemnya banyak lagi. Nah, gimana yang Mas? Kedua, batas wilayah itu gimana? Batas usia itu? Batas usia daerah itu sudah berumur minimal 7 untuk kabupaten dan kota, 10 tahun untuk provinsi. Oh, baru boleh mekar lagi gitu tak ceritanya? Baru boleh mekar lagi. Oke, siap. Misal provinsi Jatim, insya Allah bisa karena 70 sudah tahun. Ya. Kalau yang terbaru kan Kalimantan Utara, nggak bisa kan baru umur berapa tahun? Nggak bisa mekar lagi, nggak bisa, iya. Nah, jadi itu persyaratan dasar tadi ya, kewilayahan. Yang kedua ada kapasitas daerah. Nah, ini. Nah, kapasitas daerah ini apa? Kemampuan daerah itu ya betul, kemampuan daerah menyelenggarakan Pemdanya. Itu ada geografi, demografi, keamanan, sospol, kemudian ekonomi tadi, itu PDB-nya berapa, PAD-nya berapa, kewenangan keuangannya, kemudian itu masih pengukuran lagi ya. Nah, di situ yang sulit sebenarnya, makanya dasar itu sulit, harus dipenuhi dulu. Kalau sudah dipenuhi itu Pak Tolib, mohon maaf agak panjang karena memang alurnya ya. Kalau sudah dipenuhi baru harus memenuhi persyaratan administratif. Nah, apa itu administratif itu ya? Kalau untuk provinsi apa? Persetujuan bersama DPRD, kabupaten dan kotanya. Misal nih Madura ya. Ini walaupun belum nyampe ke sana. Jadi Pak Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb harus ada persetujuan bersama DPRD-nya dulu dan juga bupatinya. Nah, sepakat untuk kemudian membuat diajukan provinsi baru gitu ya. Betul. Kemudian diajukan ke mana? Diajukan ke gubernur. Nah, gubernurnya juga harus ada persetujuan dengan siapa? DPRD provinsi.
Tapi kalau Oke. secara politik, insya Allah itu lebih mudah Pak Tony, daripada yang dasar itu. Enggak, Kalau karena politik gini. loh ya. Ya, karena gini, tadi kan itu ngomong soal kemampuan ya, hitung-hitungan dan segala macamnya. Itu kan hitungan kertas saja, atau faktanya kan belum ada. Dan dari data kan ternyata zonk semua. Hitung-hitungan tadi kan nggak fungsi. Karena faktanya kan Iya. mereka membebani APBN. Ibarat kata orang merayu, Mas Boy. Oh, saya punya ini, punya ini, punya ini. Nanti bisa kok kita bikin. Setelah jadi ternyata zonk dari sekian kabupaten dan Nah, provinsi baru ternyata hanya Badung saja yang tadi yang bisa menyumbang APBN kan betul. gitu. Ya, jadi ini kan ya mohon maaf ya bahasa saya mungkin keliru terkait dengan kayak proposal gitu ya. Proposal ini kan kita bikin ngajukan kan sebaik mungkin. Menawarkan Betul, ini kan betul. secantik mungkin. Pelaksanaannya. Pelaksanaannya ntar apa kata nanti kan itu pelaksanaannya. Oke. Nah, sekarang masuk ke Madura, Mas. Siap nggak Eh, sih sebetulnya Madura dari provinsi itu sebetulnya menurut kajian Mas Boy sebagai akademisi bidang pemerintah daerah? Ini saya selaku orang Madura tetap berharap besok-besok tetap jadi. Oke. Tapi saya juga berharap karena kebetulan tahun 2000 berapa ya? 2015 sampai 2016 itu sempat ikut rapatnya Pak Tulip. Sempat ikut rapat Mubes ya. Mm-mm. Itu emang semangatnya luar biasa untuk membuat provinsi. Tapi memang ada yang menyarankan harusnya dari bawah. Jadi rata-rata yang semangat ini memang dari elit politiknya. Gitu loh. Bukan dari daerahnya. Nah, Oke. secara kajian memang masih siap dalam arti untuk memenuhi persyaratan dasar yang kata Pak Atom tadi proposal masih siap, ya Iya. kan? Kemudian administratif saya bilang masih siap. Heeh. Tapi terbentur Wilayah sejak kayaknya. 2014 ya, sejak 2014 itu ada moratorium Pak Tulip tentang DOB Oke. sebenarnya. Nggak boleh Ya, pemekaran jadi gitu dah. iya, kecuali yang Kaltara ya. Jadi Iya. Kaltara itu melalui jalur kepentingan strategis nasional. Hmm. Kaltara kan 2019-an 2017 kalau nggak salah, saya lupa ya. Jadi semenjak sekarang itu sebenarnya nggak ada yang Pemekaran. dibolehkan. Nah, cuma isunya untuk Papua kan Ya, Pak Jokowi betul betul menggunakan betul. pendekatan kesejahteraan. Hmm. Nah, itu masih dimungkinkan. Tapi belum ada juga hingga detik ini gitu loh. Oke. Nah, Madura sendiri menurut saya secara kompetensi persatuan dasar bisalah dipenuhi, tapi ada yang sulit adalah cakupan wilayah. Kurang ya Madura kan kabupatennya. belum ada kabupaten baru. Oke. Rencananya Pamekasan Iya, jadi kota itu kan, kalau nggak salah informasinya. ada dua Pecah opsi ya. Pak Tulip. Heeh. Ada dua opsi dulu. Bangkalan itu nanti jadi dua, Bangkalan Kabupaten dan Sama Bangkalan kota. Kota. Oke. Iya, kabupatennya nanti itu yang di daerah Labeng, Kuanyar, nah itu rencananya. Karena Pamekasan infonya masih tarik-menarik. Ada Hmm. tiga juga, Pamekasan akhirnya mau, tapi masih belum juga diajukan. Kemudian Sumeneb dengan Kalianget menjadi kabupaten sendiri. Oke. Ya, Bukan jadi cuma banyak kepulauan ya. variasi. Kan ada kepulauan Sumeneb kan bawahnya yang tercerai-berai yang pulau-pulau itu jadi kayak Iya, Riau itu itu kan menjadi ada. satu kabupaten. Kabupaten Riau Iya, ya Kabupaten sama Kalianget rencananya. betul kayaknya Nah, jadi menarik itu. di situ saja ya. Di situ itu agak berat. Jadi kalau jalur normal ya, jalur normal itu Pak Tolip Panjang otomatis harus kayaknya ada kabupaten baru. betul. Nah, setelah kabupaten baru provinsi. Mm-mm. Nah, tadi yang belum itu saya lupa daerah persiapan itu Pak Tolip karena kan tadi bilang kok faktanya enggak bisa. Nah, maka dari itu Undang-Undang 23 2014 itu sebenarnya sangat rinci, detail dan sulit. Karena kalaupun syarat ini dipenuhi semua, gubernur katakanlah sudah lengkap ngajuan ke presiden, presiden itu nanti harus mengkonsultasikan dengan DPR dan DPD. Nah, presiden otomatis siapa? Menteri yang membidangi, Kemendagri. Dan juga ada DPOD, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Oke. Nah, itu nanti akhirnya presiden membuat tim independen untuk menilai yang tadi disampaikan gubernur. Ya kan ya? Jadi panjang nih sebenarnya Pak Tolib. Nah, kemudian setelah menilai itu oke, katakanlah DPR oke, DPD oke, lahirlah daerah persiapan. Daerah persiapan itu 3 tahun. Baru boleh Nah, untuk misal pengajuan. baru boleh dinyatakan layak, baru undang-undang. Kalau nggak layak, kembali lagi nanti. Dari Jadi sulit awal. sekali sebenarnya kalau pakai regulasi yang normal ini. Makanya Kecuali politik ya. pakai ya Kaltara itu ya sebenarnya politik tapi dia diregulasi diakomodir apa kepentingan strategis nasional. Maksudnya gimana toh? Kepentingan Dia wilayah terluar gitu toh ya karena
Betul Pak, perbatasan, Hmm. wilayah terluar, dan daerah tertentu yang demi konsep NKRI. Oke, biar nggak Jadi kabur mungkin gitu ya. Kalut-Kalut itu kan dekat dengan Malaysia. Malaysia, tuh. Nah, perbatasan mungkin supaya menghindari apa ya, ingin merdeka atau apa, mungkin diberikan supaya tidak melebar. Kabur Ya dari selalu ada. Indonesia. Ya, Itulah mungkin kalau makanya kalau secara normal saya kaget juga, masa ada 9 provinsi baru. Tapi betul Pak Tulip, ini dari data ya, dari data sampai April ya, ini dari April sampai 2021 ada sekitar 325 yang mengusulkan ke kabupaten, Kemendagri. kabupaten kota. Kabupatennya itu 233, provinsinya 55, Wah, kota 37. ini Jadi mau yang jadi pusing apa itu sebetulnya? Kemendagri. Ya ini logika sederhana aja. Kalau dipecah jadi kecil-kecil kayak gitu terus kan ya tadi itu kekhawatirannya APBN nggak cukup, akhirnya kan bebani pemerintah pusat lagi, akhirnya utangnya makin banyak. Belum lagi soal yang lain, masa bidang saya tentang korupsi. Kita tahu Ya, persis betul tingkat betul. korupsi kepala daerah sangat tinggi sekali. Apa nggak malah ke situ nanti kekhawatirannya gitu loh. Sehingga pertanyaan saya sebagai orang yang nggak ngerti tentang hukum administrasi negara misalnya ya atau tentang pemerintah daerah, apa sih pentingnya kita bagi wilayah kalau bukan soal bagi-bagi kekuasaan dan jabatan tadi. Ya, Itu kalau bayangan saya, karena saya kriminolog, mas otak saya otak kriminal ini mesti otaknya bayangannya harus kejahatan ya. negatif, kejahatan tuh ini mesti wah ini mau bibit-bibit korupsi baru ini mesti ke situ larinya. Tapi Ya. kalau melihat dari ide dasarnya memang bagus ya bahwa untuk kesejahteraan masyarakat yang tadi Kalimantan Utara supaya nggak kabur dari NKRI memang bagus. Tapi kajiannya memang negara sudah membuat aturan yang sangat detail ya, sangat rinci Ya. dan sulit sebetulnya terpenuhi. Tapi kalau ternyata negara juga masih memberikan apa pengecualian untuk hal itu, akhirnya kan juga bisa dikecualikan juga nantinya. Kayak Madura Iya. misalnya mau jadi provinsi, ya gimana syaratnya wilayahnya kurang ya kita buat kabupaten kota baru lagi gitu. Ini teman-teman sekalian kalau saudara pernah ke Madura ya dari ujung ke ujung ini dari Bangkalan ke Sumeneb misalnya itu 2 jam lebih itu Bangkalan saja. Nanti Sampang ini hanya sebentar, Pamekasan sebentar, Sumeneb ya lumayan gitu ya. Tapi dari Bangkalan menuju Sumeneb ini yang paling panjang ini memang 4 jam. iya 4 jam, 2 jamnya itu di Bangkalan saja karena begitu luasnya Bangkalan sehingga pemekaran wilayah memang opsinya bagus di Madura termasuk nanti kalau jumlahnya cukup kan jadi provinsi nanti. Nah jadi itu Mas Boy tercerahkan kita semua teman-teman sekalian hari ini bahwa catat ya yang Ya. 9 provinsi tadi itu hoax di Kemendagri tidak ada usulannya tapi ini sudah marak ini beredar bahwa Jawa ini sudah sesak dengan berapa sekarang 6 provinsi Mas ya di Jawa itu yang saat ini. Provinsinya ada Banten ya, Jawa Barat, Jawa Jawa Barat, Timur, Jawa Tengah, DIY. DKI Kemudian Jakarta. Jakarta sendiri, iya. 6 ya. Sudah 6 provinsi 6 di lah. Jawa. Kalau bertambah 9 kan 15 provinsi nanti di Pulau Jawa saja lah. Ini kan ya apa pembagian dan lain sebagainya. Termasuk nanti Iya, kalau tapi memang gini Pak Tulip, memang ya, misalnya dari apa selain hasrat tadi kan Pak Tulip mengungkapkan hasrat motif politiknya kekuasaannya. Ada juga memang ketidakmerataan pembagian Pak Tulip. Karena betul. memang menurut Prof. Musan, saya masih ingat betul ketika kuliah itu, kalau pingin otoda hubungan pusat daerah itu bagus dan jalan betul-betul sejahtera itu 3 yang harus dipegang. Yang pertama distribution of power, memang harus dibagi kekuasaan. Yang kedua distribusi of income, pembagian pendapatan. Yang ketiga empowering sosial. Nah, contoh misal Madura Pak, kan otomatis masuk ke Jawa Timur. Gubernur misalnya katakanlah punya 21 triliun APBN. Kan pembagiannya tidak rata, Pak. Iya, Madura Bisa dapat jadi motif sedikit di ya. situ. Dapat sedikit Nah, padahal dia motifnya bisa jadi nyumbangnya di situ. banyak gitu loh. Madura Nyumbang banyak nyumbangnya dan banyak, dapatnya tidak banyak. wilayahnya masih sangat butuh untuk Kembangkan. diberikan sentuhan-sentuhan pembangunan. Di Oke. situ mungkin motif lain selain tadi. Tapi tadi itu yang lucu Pak Tulip, pemekaran ada semenjak 99, penggabungan itu tidak ada. Iya, Jadi aneh ya. tidak pernah digabung. Padahal ada sarana di regulasi itu. Kalau dari hasil evaluasi pemerintah daerah otonomi baru itu gagal dalam arti tidak memenuhi yang beberapa ya, item ya. setelah itu harusnya digabungkan lagi. Nah itu Faktanya tidak kan mau. enggak. Mau Sudah pisah jelas-jelas baru tidak mau zong, gabung. jelas-jelas enggak memenuhi ini ya target ya gampangannya. Setorannya enggak Ya, memenuhi tapi digabung
nggak mau. Ini kan juga repot, Mas Boy. Betul. Ya kayak Eropa itu Pak Tulip, kan negaranya kecil-kecil loh, tapi Kecil. kok gampang sejahtera. Nah, Karena ngatur orang sedikit lebih banyak, lebih gampang daripada orang gitu. banyak. Aja itu positifnya. Negatifnya ya sudah disebutkan lah tadi. Oke Mas Boy, terima kasih banyak. Ini nggak kerasa loh kita ngobrol diskusi ini sudah Ya, 30 menit lebih ini pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti lain waktu kita sambung lagi dengan materi yang berbeda biar nggak melulu soal pidana tok ini otaknya kriminal semua. Nah kita nanti bahas tentang lembaga negara atau apa nanti pada suatu ketika nantinya. Mungkin betul. pernyataan penutup Mas Boy, closing statement buat teman-teman sekalian ini. Ada yang mau disampaikan terkait pemekaran? Ya, terkait pemekaran wilayah, saat ini menurut informasi baik data dan saya cross check langsung ke situs yang di Kemendagri dan DPOD itu Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, itu belum menyatakan mencabut moratorium. Artinya, walaupun ada usulan, karena di data memang ada 300 tadi saya sudah sebutkan, ke Kemendagri, bisa jadi yang tadi 9 isu itu ada di Kemendagri, tapi itu belum masuk ke proses-proses selanjutnya yang tadi saya sebutkan. Karena masih Artinya udah moratorium nyampe ya. ke masih moratorium. Kecuali moratorium itu dicabut, mungkin akan ditata ulang. Dan yang utama, statement terakhir adalah tugas berat Kemendagri memang harus mendesain penataan itu secara tepat. Jangan sampai yang seperti sekarang, nanti khawatirnya dibuka kemudian semuanya oke, tetapi justru poin utama tadi kesejahteraan masyarakat daerah, pelayanan masuk ke daerah, dan semua kepentingan untuk daerah itu tidak tercapai dan hanya dinikmati oleh segelintir elit politik. Itu yang kita tidak inginkan. Maka prosedurnya digunakan dan kita jangan juga terpengaruh isu hoax ya. Dan jangan karena ini kadang-kadang ego sektoral, ego ya. Wah harus pingin ini, padahal kita nih kalau mau total Pak Tolip ada 512 kabupaten dan kota coba. 34 provinsi. Desanya berapa? Banyak lah. Ini PR besar. Walaupun ini juga bagian dari otonomi daerah, tapi harus penataan yang harus jelas. PR Kemendagri dan bagi kita harus menyadari memang keberagaman ini kekayaan, tapi juga jangan hanya karena itu kita pingin mekar-mekar. Kan nggak yang mekar-mekar juga ada semuanya enak gitu. Intinya adalah yang ada itu dirawat ya dengan baik dan benar. Kalau dirasa kurang maksimal ya nanti dikembangkan. Tapi jangan sampai setelah dikembangkan yang ada justru malah makin berantakan, itu kan jadi masalah nantinya. Oke. Kurang lebih itu teman-teman sekalian, diskusi kita tentang pemekaran wilayah sudah jelas ya, ada informasi hoax, ada moratorium dan lain sebagainya. Jangan tertipu dengan berita di media sosial. Terima kasih Mas Boy atas informasi yang sangat luar biasa. Terima kasih Dan data-datanya juga yang sangat luar biasa. Semoga tetap sehat selalu Mas Boy dan keluarga. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya menyaksikan tayangan video ini. Semoga sehat selalu. Saya dan Mas Boy pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.